Baik, Nindi, sebelum kita tentunya membacakan tentunya kategori-kategori penghargaan yang akan didapatkan oleh penerima award pada malam hari ini, tentunya kurang lengkap rasanya apabila kita belum mendengarkan ataupun mendapatkan wawasan dan pandangan kebangsaan dari sosok yang sangat religius ini. Sekalipun beliau juga sibuk selama 2 periode menjabat sebagai gubernur, beliau juga sangat memperhatikan umat Islam. Padahal saat itu ketimpangan antara Indonesia Barat dan Timur masih sangat mencolok. Terlebih dalam prioritas pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia. Begitu pula dalam artikulasi sosial dan politik. Namun setelah kehadiran beliau, putra-putri terbaik dari Indonesia Timur bermunculan untuk mewarnai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara signifikan. Kali ini Muslim Choice memilih beliau yang kini menjabat sebagai Ketua Organisasi Alumni Al-Azhar Internasional atau OIAA untuk menyampaikan narasi kebangsaan sekaligus menjadi pidato kunci Muslim Choice Award ke-5 tahun ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama-sama Bapak Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh bangsa, para pemimpin kita semua yang hadir di tempat ini. Ada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, sahabat saya Gus Yakut, ada Al-Mukarram Ustadz At-Latif, dai kita yang selalu kita rindukan khutbah-khutbah dan tausiahnya, para menteri yang sebagian diwakili oleh staf yang hadir juga pada kesempatan ini, para kepala daerah, para tokoh umat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pak Usman dan teman-teman dari Muslim Choice yang saya banggakan. Pertama, Gus Yakut dan Bapak Ibu, saya betul-betul tidak tahu bahwa malam hari ini saya mesti bicara tentang hal-hal kebangsaan. Jadi saya dihubungi untuk hadir pada malam hari ini, dan yang membuat saya memutuskan untuk hadir adalah ketika melihat lampiran dari para tokoh yang akan diapresiasi pada malam hari ini. Orang-orang yang memang pantas kita apresiasi bersama, dan insya Allah prestasi-prestasi beliau semua yang akan diapresiasi dalam kategori yang sangat beragam, itu insya Allah menjadi cerita-cerita baik untuk kita semua bangsa Indonesia. Maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama, tradisi untuk mengapresiasi orang lain adalah tradisi yang sangat Islami. Dalam perjalanan Rasulullah SAW, ketika beliau berdakwah di Makkah maupun di Madinah, hari-hari Nabi itu adalah mengapresiasi orang lain. Maka kalau kita lihat karakter dakwah Rasul, walaupun Nabi SAW, kalau dalam bahasa ringkasnya, tangan kanannya itu ada Al-Quran, kemudian di tangan kirinya atau sebelah kirinya itu ada malaikat Jibril,
Dalam arti selalu ada bantuan dari langit untuk beliau. Tapi semua ahli sejarah mengatakan bahwa peran dari 124.000 sahabat itu sangat signifikan. Jadi peradaban Islam lahir bukan dari semata kehebatan seorang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua kesempurnaannya dalam konteks manusiawi, tetapi juga karena ada 124.000 sahabat. Pertanyaannya, bagaimana Rasul bisa mengkonsolidasikan 124.000 sahabat dengan beragam latar belakang? Baik dari sukunya, warna kulitnya, bahkan juga pandangan-pandangan mereka terhadap dunia. Yang dari Arab dan non-Arab. Kita tahu ada dari Persia, dari Romawi, dari Ethiopia, Habasyah zaman dulu. Tapi semua bisa dikonsolidasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, kuncinya satu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu dan konsisten untuk terus mengapresiasi semua elemen yang ada di Madinah. Maka kalau Bapak Ibu berkesempatan menelaah sirah Nabi, membaca hadis Rasul yang dihimpun oleh para ulama dalam sekian banyak buku, tidak pernah di dalam catatan sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin itu menyebut nama seorang sahabatnya secara eksplisit di depan umum dalam konteks yang negatif. Tidak pernah ada sebutan sebesar apapun kesalahan seseorang lalu di depan umum dia dipermalukan. Itu nggak pernah ada. Tidak pernah ada hate speech di Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling banter. Kalau misalnya melihat ada perilaku yang memang sudah harus dikoreksi, maka beliau maksimal itu mengatakan ma balu aqwamin. Kalau bahasa kita, aduh gimana sih ini sebagian kita kok diajak ke masjid nggak pernah mau ke masjid gitu. Kok diajak berjuang malas-malesan. Kok diajak rajin nggak pernah mau ikut. Itu maksimal. Tapi tidak pernah eksplisit. Apalagi di depan publik. Bahkan di forum-forum terbatas pun Nabi menghindari untuk menyebut nama. Maka tidak ada yang merasa ditinggalkan. Tidak ada yang merasa dimarginalkan. Semua merasa dihargai. Maka terbangunlah semangat untuk membangun Madinah. Jadi Madinah itu, kalau kata Muhammad Haikal, salah satu karakternya adalah al-mahabbatus syamilah. Jadi ada gelombang cinta di Madinah itu. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bangun gelombang itu di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak apresiasi seperti ini. Untuk saling menghargai. Dan memang di dalam Islam mengapresiasi itu adalah sesuatu yang mulia. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu suka kalau ada individu atau kelompok atau bangsa itu mampu menunjukkan nikmat Allah yang ada pada mereka. Jadi kalau kita maju, kita syukuri kemajuan itu. Tadi dalam pengantar disampaikan, banyak negara yang bergelimpangan karena COVID, Indonesia masih survive. Dengan rahmat Allah dan dengan ikhtiar Bapak Ibu semua. Itu prestasi. Banyak negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif, bahkan berturut-turut. Sehingga masuk ke dalam jurang resesi. Indonesia alhamdulillah berkah dari perjuangan Bapak Ibu dan semua kita sebagai satu bangsa,
itu mencatatkan salah satu pertumbuhan tertinggi bahkan di dunia. Alhamdulillah. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah kita ganti hate speech yang banyak mengkontaminasi ruang publik atas nama apapun. Entah atas nama politik, atas nama ras, atas nama bahkan ideologi. Hate speech ini kita hilangkan dari ruang publik, kita ganti dengan love speech. Bahasa-bahasa apresiatif, bahasa-bahasa kasih sayang, bahasa dulu seperti teladan kita, yang kalau kita lihat di sini ada kata Muslim choice, ya kita merujuk kepada Rasul. Ya. Apa sih keteladanan Rasulullah SAW? Apresiasi mutual, respect di ruang publik. Semua orang punya harkat, semua orang punya martabat, semua orang punya kehormatan. Dengan itu maka kita bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa yang dipenuhi dengan kesyukuran, kebaikan dan mudah-mudahan keberkahan. Catatan tentang ini ya, saya ingat ada satu buku ditulis oleh Francis Fukuyama, judulnya The Identity, Identitas. Inti dari buku itu adalah bahwa ada yang lebih berharga dari sekedar motif ekonomi, dari sekedar motif mendapatkan jabatan, dari sekedar mendapatkan status sosial. Sesuatu yang lebih berharga pada seorang manusia, kalau menurut beliau, Francis Fukuyama itu adalah harkat dan martabat kita sebagai manusia. Karena itu ketika ada di antara kita yang merasa martabatnya terhina, atau ada satu kelompok yang merasa marwahnya tersakiti, maka itu bisa menjadi awal dari masalah yang sangat panjang. Agenda kita menurut saya adalah yuk kita sama-sama menjaga marwah kita. Baik secara individual maupun kolektif, semua elemen kita yang tumbuh hidup di Indonesia ini, semua punya kehormatannya yang harus kita jaga dan kita apresiasi timbal balik bersama-sama. Yang kedua dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau melihat ya, saya membaca undangan kategori dari apresiasi pada malam hari ini, award yang diberikan. Ada kategori dari para pemimpin, ya, ada para menteri yang dianggap outstanding, ada pencapaian di tengah krisis, tapi tetap bisa menunjukkan kinerja yang melebihi daripada yang wajar, ya, ada prestasi. Ada kepala daerah, ada pimpinan BUMN, ada tokoh Al-Mukarram, Kiai Dasat Latif, Dai, ada juga Tengku Wisnu, ya, anak muda, yang semuanya bapak-bapak ini adalah tokoh umat, tapi juga tokoh bangsa. Yang ingin saya katakan, memanglah seharusnya kita sudah tidak boleh lagi mendikotomikan antara agenda keumatan dan agenda kebangsaan. Agenda kebangsaan itulah agenda keumatan. Agenda keumatan itulah agenda kebangsaan. Jangan sampai kita memformulasi agenda keumatan, ya, tetapi itu ternyata tidak inline, berjalan seiring dengan gerak bangsa kita. Kita merancang agenda yang kita sebut agenda keumatan, tetapi justru setback. Apalagi kalau itu menyentuh fondasi kita ber-Indonesia. Kita di Indonesia ini sudah menyepakati negara bangsa, konstitusional, ada dokumen metayuridis, Pancasila, Undang-Undang Dasar, yang perumusnya sebagian adalah ulama. Tapi kemudian kita, sebagian dari kita masih membangun satu agenda yang diametral dengan itu. Kita berjalan kemana, bangsa berjalan kemana.
Tidak boleh terjadi dalam pandangan saya. Kenapa? Karena kalau bangsa kita berjalan ke satu titik tertentu dengan agendanya. Kita simak misalnya Bapak Presiden Jokowi bicara tentang hilirisasi industri, bicara tentang digitalisasi, aktivitas ekonomi dimulai dari UMKM dan seterusnya. Lalu kemudian kita membangun agenda keumatan yang terpisah dan terputus dengan apa-apa yang kemudian menjadi agenda kebangsaan. Nanti di ujung akhirnya banyak energi kita habis sebagai umat, tetapi ternyata kontribusi kita dan keterlibatan kita sebagai umat Islam itu tidak signifikan di dalam kemajuan atau di dalam bidang-bidang yang menjadi agenda utama bangsa tadi. Karena itu kalau misalnya secara sederhana ketika Presiden mengatakan hilirisasi, pertanyaannya adalah seberapa besar peran dari umat di dalam hilirisasi itu. Ketika Presiden mengatakan digitalisasi, apa peran kita di situ? Mari kita pastikan bahwa agenda Indonesia juga adalah agenda kita sebagai umat Islam. Insya Allah, kalau umat Islam kita semua bekerja dalam kerangka bahwa hubbul watan minal iman, bahwa Indonesia adalah amanah kita, bukan hanya sebagai warga negara, tetapi sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW yang diminta untuk menjaga kokoh kuat amanah yang ada, maka insya Allah 2045 Indonesia emas, kita saksikan bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang membuat kita sampai pada 5 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia, tapi juga kita bisa menyaksikan middle class, kelas menengah muslim itu akan melejit tinggi dan akan mendominasi di Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan ini 2 hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan walaupun saya di sini tidak menerima award, tapi bahagia dan syukur saya itu tidak kurang-kurang dari Bapak Ibu semua. Karena bagi seorang beriman itu al-mu'min mir'atul mu'min. Muslim yang lain adalah cermin bagi dia. Prestasi Anda adalah prestasi saya dan prestasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tuan Guru Bajang yang telah berkenan menambahkan wawasan dan khazanah kebangsaan. Dan Arga kita lanjutkan untuk membacakan kategori yang berikutnya. Desember 2022, genap 2 tahun beliau mengemban amanahnya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Sepanjang itu pula, program moderasi beragama berlangsung secara konsisten dengan melihat 4 indikator, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Moderasi beragama juga merupakan proses menuju titik temu saling pengertian antara yang melihat agama sebagai hal-hal yang penting dan yang menganggapnya tidak penting dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Alhasil paling tidak sepanjang 2022 kita mengalami sendiri kehidupan beragama dalam kebinekaan Indonesia lebih mendekati titik temu saling pengertian ketimbang menjauhinya. Untuk itu, Muslim Choice memilih Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai Minister of Good Governance tahun ini. Dan sebelumnya saya akan mengundang Bapak Usman untuk naik ke atas panggung. Nanti akan menyerahkan penghargaan kepada Bapak Yakut Khalil Qomas. Dipersilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan sekalian. Baik, hadirin yang berbahagia, kami mengundang bersama-sama Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas untuk menerima penghargaan yang akan diberikan oleh Bapak Usman Rizal. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah? Dan dipersilakan momen berharga ini untuk diabadikan rekan-rekan. Baik, dipersilakan Bapak Yakut Khalil untuk memberikan speech-nya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang, yang saya cintai saudara saya Ustadz Dasat Latif, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada sahabat saya Tengku Wisnu, dan Bapak Ibu Kepala Daerah, para menteri atau yang mewakili. Tentu saya berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Namun yang paling tepat sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan, penghargaan ini harus diberikan kepada Presiden Jokowi yang menunjuk saya sebagai salah satu menterinya, dan 245.000 pegawai di Kementerian Agama yang bekerja keras memberikan pelayanan kepada publik agar sebagaimana tadi MC bilang, publik ini semakin mengalami kehidupan beragama dan berbangsa yang lebih baik, sebagaimana yang dulu dicita-citakan oleh para founding fathers. Saya hanya wasilah, saya hanya perantara, dan saya terima penghargaan ini untuk Presiden, seluruh pegawai di Kementerian Agama, dan tentu untuk seluruh saudara-saudara saya umat beragama sebangsa setanah air. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fimma yuhibbu wa yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kategori selanjutnya, juru dakwah. Gaya ceramahnya yang jelas, ringan dan mudah dipahami membuat beliau cepat dikenal publik. Beliau juga dikenal sebagai sosok ustadz yang piawai menyisipkan hal jenaka dalam setiap ceramahnya. Ustadz yang juga dosen di Universitas Hasanuddin Makassar ini juga selalu mengedepankan dakwah yang toleran terkait kebijakan dalam menerima perbedaan. Menurut beliau, tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi besar jika tidak menerima perbedaan. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Agama pun menobatkannya sebagai Duta Moderasi Beragama. Atas semua pencapaian tersebut untuk kategori juru dakwah, maka Muslim Choice memilih Ustadz Dasat Latif sebagai sosok ulama pemersatu bangsa. Dan tentunya kepada Ustadz Dasat Latif kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Penghargaan nanti akan diberikan kembali oleh Bapak Usman. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Ustadz Dasat Latif. Untuk Ustadz Dasat Latif kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang mewakili para menti yang hadir di tempat ini, terkhusus guru saya, Tuan Guru Bajang yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan dakwah saya tidak jarang saya galau, cemas. Apa betul sudah cara saya berdakwah ini? Apa saya tidak menyesatkan dan merusak sendi-sendi Islam? Sering malam-malam seperti itu saya agak susah tidur. Karena kalau saya salah dalam dakwah, kalau Dasat Latif saja salah, itu satu orang aja yang rusak. Tapi kalau ada titel dan gelar ulama atau penceramah, itu bangsa bisa rusak. Dalam keadaan kegelisahan itu saya menelpon beberapa guru untuk meyakinkan apa betul sudah cara saya dakwah ini. Saya dikritik dan dikatakan ustadz bukan ustadz sunnah. Hanya karena saya tidak punya jenggot. Saya bilang mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Saya dibilangi mempermainkan sorga dan neraka ketika saya berbicara tentang broker. Saya dianggap mempermainkan sorga dan neraka ketika saya cerita kontraktor.
di neraka. Akhirnya saya telepon beberapa guru. Dan saya temukan juga, karena saya dosen komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, metode dakwah yang saya sampaikan disebut metode rekreatif. Saya digelari dengan ustadz stand up komedi. Saya dibilangi ustadz pelawak. Saya dibilangi ustadz penjual vaksin, ustadz penjilat. Tapi ketika saya melihat follower saya, melihat pengikut saya, dan komentar-komentar di medsos, saya non-muslim, tapi saya senang ceramahnya Pak Ustadz. Saya Tionghoa dan mengundang Ustadz untuk ceramah nasihat perkawinan. Allahu Akbar. Kalau yang ngundang saya Islam nasihat perkawinan itu biasa. Tapi yang sering juga mengundang saya non-muslim dan Tionghoa. Saya tanya kenapa? Dia bilang masuk akal ceramah Ustadz. Akhirnya saya merasa senang juga. Dan kenapa saya akhirnya memaksakan diri datang di tempat ini meskipun ada acara saya sudah janji. Karena saya yakin acara ini memberikan kembali semangat kepada saya. Ternyata dakwah itu yang lebih utama adalah mengedepankan akhlak. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Maka saya heran dan tidak masuk akal ketika ada pendakwah yang mulutnya selalu menghina apalagi sampai memecah belah bangsa. Mudah-mudahan acara ini semakin berjaya. Pak Usman, andai saja saya pengusaha tambang batu bara, saya bantu ini supaya lebih hebat ini acara. Doakan saya menjadi pengusaha, saya akan mendukung kegiatan seperti ini Pak. Karena Indonesia ini bisa besar kalau kita mau memegang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.